Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, para bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi energi oleh Allah untuk hadir di kajian kita malam ini, melanjutkan tema kita tentang bisnis dalam Islam, atau mungkin dalam kitab Subulus Salam ini namanya Babul Buyu' ya. Kalau bapak yang HP-nya Android, speknya masih punya memori banyak, itu kitab Subulus Salam bisa dicari di Play Store Pak, ya. Ketik Subulus Salam lalu diklik di Play Store, muncul kitab ini. Jadi nanti kalau sempat mengikuti bisa kita lihat, beberapa kitab bisa kita lihat di HP yang kapasitasnya masih muat banyak ya, silakan nanti bisa dicari. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang bisnis yang berbau haram ya, gitu ya. Pada pengantar kedua yang saya sampaikan, ini saya review ulang. Bisnis yang haram itu berdampak pada dua hal. Pertama pada perilaku dan sikap mental, dan yang kedua berdampak pada tertutupnya doa-doa kita kepada Allah. Jadi ternyata fatal. Dan itu semua ada hadisnya. Kullu lahmin nabata minal haram annaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari bisnis yang tidak halal, maka peluang untuk memperoleh api nerakanya sangat besar. Maka kita perlu ada warok ya, dalam bahasa sufi itu namanya warok. Warok itu hati-hati. Hati-hati dalam berbisnis itu sudah harus menjadi perhatian kita dalam kehidupan. Karena kalau tidak hati-hati, kita terjebak, ternyata kita makan bisnis dari yang haram, dampaknya tadi, pertama doa kita menjadi mubazir gitu. Sholat kita menjadi mubazir karena bisnis yang kita peroleh, darah yang mengalir dalam tubuh kita itu berasal dari barang-barang yang tidak halal. Itu hadisnya jelas ya. Dan yang kedua, kenapa di bisnis dalam Islam itu penting kita kaji, karena ketika orang terjebak pada bisnis yang tidak halal itu biasanya berdampak pada perilaku dan sikap mental. Surat Al-Maidah ya, ayat 90, atau mungkin ada penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli keilmuan. Sebenarnya beliau ini ahli kedokteran,
namanya Alexis Carrel, seorang pemenang hadiah Nobel, hidup pada tahun 1870-an sampai 1945. Dia seorang guru besar, seorang ahli kedokteran, meneliti tentang senyawa, ya. Senyawa itu, kata dia, hasil penelitian yang dilakukan secara berulang-ulang itu ternyata bahwa senyawa yang dikonsumsi oleh manusia itu berdampak pada perilaku dan sikap mentalnya. Apa maknanya? Kalau senyawa yang dimakannya itu negatif, itu sikap mentalnya cenderung negatif. Jadi orang yang lidahnya terbiasa makan makanan yang haram itu biasanya ya kecenderungan berbuat haramnya itu besar. Itu penelitian. Dan itu didasarkan pada surat Al-Maidah tadi. Tapi sebaliknya, kalau orang senyawa yang masuk ke dalam tubuh manusia itu positif, ya, halal, maka perilakunya juga cenderung positif. Maka hati-hati Bapak-Bapak sekalian, ini riset secara ilmiah dalam bidang kedokteran yang bisa menjadi data atau menjadi bukti bahwa makanan itu berkorelasi terhadap perilaku dan sikap mental. Kalau begitu, ketika kita sikap mentalnya ingin berubah menjadi lebih baik, maka cara makannya juga harus lebih baik, kan gitu. Apa yang kita makannya harus jauh lebih baik. Nah, itu. Makanya kemarin itu kita bahas dilarang jual beli. Apa Pak kemarin masih ingat yang diharamkan itu? Ya, diharamkan khamr, ya. Kemudian apa? Babi, ya, darah, bangkai, ya, nggak boleh. Kemarin ada kesepuhan kita yang bertanya, gimana itu tentang al-baul? Al-baul tahu Pak? Baul itu bahasa Arab, bahasa kitanya air seni, kencing. Sempat bertanya di situ, ya Pak, bagaimana hukumnya berobat dengan menggunakan air seni? Katanya, saya tidak tahu apa ini mitos atau benar gitu, benar nggak bahwa air seni itu bisa menjadi obat gitu ya. Tapi logika saya berpikir begini, masa sih Allah menciptakan obat sampai sekotor itu gitu? Saya berpikirnya begitu. Jangan-jangan itu hanya sugesti aja gitu. Jadi orang penyakit tertentu bisa diobati dengan cara misalnya menyiramkan air seni kepada yang sakit atau mungkin mengkonsumsinya. Nah, saya jawabnya sederhana saja. Sebaiknya cari obat yang lebih halal daripada berobat yang jelas-jelas hukumnya najis, kan? Walaupun misalnya ada riset secara ilmiah dibuktikan bahwa air seni itu mengandung bla 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 gitu. Tapi kalau menurut logika saya, nggak mungkin Allah menciptakan obat dari barang yang najis gitu. Walaupun ada ya spesialisasi tertentu, ya. Minyak babi itu kan seringkali dijadikan perdebatan karena banyak sekali obat-obat tertentu untuk kepentingan tertentu diambil dari minyak babi itu. Terlepas dari itu semua, saya punya pikiran bahwa Allah pasti menciptakan obat itu dari hal-hal yang bersih dan suci. Termasuk pengobatan cara Nabi, Bu. Kalau saya berpikir nggak ada pengobatan cara Nabi sampai menyakitkan, itu nggak ada. Jadi kalau ada cara pengobatan yang membuat sakit menderita pasien, itu berarti pengobatan yang campurannya bukan dari Nabi, karena pasti di dalam Tibun Nabawi, ya, dalam riwayat yang kita baca, pengobatan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak menyakitkan pasien, tidak menyakitkan pasien. Kalaupun ada kemudian efeknya menyakitkan pasien, mungkin persoalan teknis yang dilakukan oleh si tabib atau si pengobat itu belum sesuai dengan apa yang dijadikan tuntunan oleh Rasulullah. Nah, kemarin kita bahas nggak boleh menjual belikan yang haram, nggak boleh menjual belikan yang najis gitu ya, nggak boleh menjual belikan yang berbahaya, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 kalau salah ya,
Allah mengharamkan 4 hal dari apa itu, dari zatnya. Pertama daging bangkai ya, yang kedua darah, ketiga daging babi, dan yang keempat apa? Yang keempat barang yang disembelih atau binatang ternak yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah. Pertanyaannya adalah seringkali muncul, itu di tempat-tempat penyembelihan binatang ternak itu kan tidak 1-2 Pak. Menyembelih sapi di tempat penjagalan itu ratusan sapi, nggak mungkin dilakukan secara manual. Pemasarannya jam 10 siang, mulai penyembelihan pagi, nggak mungkin mengurusi daging yang sekian banyak dalam waktu singkat, maka butuh teknologi. Nah, ini pertanyaan ini banyak disampaikan ke saya jawabnya begini: boleh menyembelih binatang ternak dengan menggunakan teknologi, sekali pencet 5 ekor atau 10 ekor sapi mati gitu, tapi dengan catatan yang pencet tombolnya pertama harus muslim, yang kedua harus membaca basmalah. Ini mendasar Pak. Jadi persoalan dalam Islam itu walaupun sederhana tapi berdampak pada halal dan haramnya makanan. Contoh, antara ayam yang disembelih dengan bismillah dan ayam yang disembelih tidak menggunakan bismillah, sama-sama mati kan? Sama-sama keluar darah, sama-sama mati, tapi hukumnya beda banget gitu. Sama seperti ada pertanyaan sederhana, Pak, apa bedanya sih riba atau bank konvensional dengan bank syariah? Ya sama seperti tadi. Kalau kita motong ayam pakai bismillah halal gitu ya. Kalau kita motong ayam nggak pakai bismillah jadinya haram. Halal begini sederhana tapi prinsip mendasar. Jadi akad Pak, dalam sistem jual beli dan dalam Islam itu sangat menentukan apakah sesuatu yang akan kita konsumsi halal atau haram. Kalau orang laki-laki perempuan tinggal satu rumah tapi dia sudah akad, halal nggak? Halal. Orang laki-laki perempuan tinggal satu rumah tapi tidak ada akad, halal nggak? Haram. Jadi akad itu menentukan halal dan haramnya produk. Nah, ini review pertemuan yang lalu. Sekarang pada pertemuan berikutnya kan saya bacakan hadis dari, ini babnya tentang masih jual beli ya, tetapi subtemanya berbicara tentang perselisihan antara penjual dan pembeli. Bahasa Arabnya ikhtilaful mutaba'i'aini. Bagaimana kalau ada perbedaan termasuk kuantitas, kualitas, bayar atau tidak, notanya ada tidak, ketika terjadi pada dua orang penjual dan pembeli. Hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu bapak-bapak salah seorang sahabat Nabi yang sangat cerdas. Waktu hidup memang tidak lama dengan Nabi, tapi beliau banyak meriwayatkan pemikiran-pemikirannya Umar bin Khattab. Jadi di dalam kalangan sahabat itu perbedaan pendapat sudah terjadi. Ada mazhab Umar bin Khattab, ada mazhab Ibnu Abbas dan Ali. Kalau bukan berarti pertentangan, bukan, hanya berbeda berpikiran. Kalau Umar bin Khattab banyak fatwa-fatwanya menggunakan ijtihad, ar-ra'yu. Kalau Ibnu Abbas dan Ali banyak fatwa-fatwanya menggunakan hadis. Apakah berarti keduanya tidak menggunakan hadis? Pakai, hanya beda pandangan. Makanya dalam sejarah Umar bin Khattab salah satu ulama atau salah satu sahabat yang banyak melahirkan produk-produk pemikiran hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya karena cerdas. Nah, salah satu murid daripada Umar bin Khattab adalah Ibnu Mas'ud. Ya. Nah, meriwayatkan dari hadis ini namanya sanad. An Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Qala, Ibnu Mas'ud berkata. Sebelum saya teruskan, saya mau tanya Bapak-bapak, speakernya kedengaran nggak? Jelas nih Pak? Jelas. Barangkali nggak jelas, tapi jelas Pak, dari belakang jelas Pak. Jelas. Soalnya ini kayaknya speaker mahal jadi jelas. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, lagi berbicara. Biasanya kalau Nabi pakainya bersabda, kalau manusia biasa ya berkata-kata. Tapi redaksi bahasa Arabnya sama. Yaqulu itu artinya berkata. Kalau untuk Nabi ya bersabda, kalau untuk Allah berfirman, kalau untuk bapak-bapak cukup apa? Berkata, ya. Tapi kata bahasa Arabnya sama, yaqulu. Yaqulu, Nabi bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yaqulu, bersabda atau sedang bersabda. Ini fiilnya fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu kalau dalam bahasa Inggris namanya continuous tense. Pekerjaan yang sedang berlangsung itu namanya fiil mudhari'. Ya. Kalau perintah namanya fiil amar. Kalau fiil madi past tense dalam bahasa Inggris. Nah, ini berarti Nabi, ketika Ibnu Mas'ud melihat Nabi, mendengar Nabi sedang berbicara. Apa kata Nabi? Idzah talafal mutabayi'ani. Nah, apabila terjadi perbedaan dokumen antara pembeli dan penjual, ya, fi riwayatin, di dalam satu riwayat al-bayyi'ani, dalam satu riwayat menggunakan al-bayyi'ani, riwayat yang lain menggunakan mutabayi'ani, tapi kedua-duanya sama. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, walaisa bainahuma bayinatun, dan keduanya tidak punya alat bukti, tidak punya kwitansi, tidak punya nota gitu ya. Apa? Fal qaulu, maka ucapan yang dianggap sebagai ketentuan hukum adalah ma yaqulu rabbus silati, apa yang diucapkan oleh pemilik barang. Au yatatarokani, atau dengan cara kedua-duanya meninggalkan perdebatan itu. Apa makna hadis ini? Yang pertama, Bapak, ketika orang terjadi transaksi bisnis, baik jual beli, utang piutang, sewa menyewa atau apapun, hukumnya dianjurkan harus ada bukti tertulis. Jadi ajaran akuntansi itu ternyata sudah lama diajarkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Tidak hanya dalam hadis ini, tapi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282 mengajarkan ketika terjadi transaksi bisnis, utang piutang, jual beli, ditulis gitu. Bahasa Arabnya faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kalian melakukan transaksi dengan cara yang tidak tunai, non cash, apa? Faktu ila ajalin musamma, sampai jatuh tempo tertentu, apa kata Allah? Faktubu, tulis, Pak. Bapak bisa bayangkan sekarang baru mengerti ternyata sistem akuntansi dalam ekonomi itu menjadi penting, dan 14 abad yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak kita jual beli? Ya sudahlah, saya jual, kamu jual, nggak usah pakai nota. Sebenarnya boleh, tapi barangkali terjadi satu dan lain hal di kemudian hari, nota itu bisa menjadi bayyinah kalau dalam bahasa Arab. Bayyinah itu menjadi bukti. Bapak-bapak, ini kelihatan kebanyakan pedagang ya. Saya lihat banyak pebisnis, pedagang. Jadi urusan tulis menulis dalam transaksi bisnis bentuk apapun itu sebuah keharusan dalam agama. Kita seringkali mengecilkan, ya udahlah kamu, saya percaya sama kamu. Ya memang betul kalau tapi Nabi dan Allahnya sudah menyiapkan piranti. Jika terjadi satu dan lain hal, maka punya bukti. Ini yang pertama. Jadi hadis ini penjelasan pesan pertamanya adalah ketika terjadi bisnis dalam bentuk apapun, karena bisnis itu kan banyak, Pak. Ada jual beli, ada utang piutang, ada sewa menyewa, apalagi ada sewa beli, banyak banget lah. Maka tulis, kata Nabi, tulis, kata Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya. Terus bagaimana? Yang kedua, ketika terjadi perdebatan, kata pembelinya, saya sudah memberikan barang itu. Kata penjualnya, saya
Kata pembelinya mungkin saya sudah bayar gitu ya. Kata penjualnya saya belum menerima uangnya gitu kan. Ini dampak dari tidak tertulisnya transaksi akad jual beli. Terjadi perdebatan, maka apa kata Nabi? Yang dianggap sah adalah pembicaraan dari pihak penjual. Tapi dalam kenyataannya misalnya pembeli memang sudah bayar dan penjual sudah memberikan barangnya dan seterusnya misalnya. Tapi kalau tidak ada bukti dan kemudian terjadi sengketa antara penjual dan pembeli, kata Nabi apa? Fal qaulu ma yaqulu rabbis silati, maka ucapan yang dianggap sebagai keputusan hukum adalah dari si pemilik barang atau apa namanya penjual. Sering kali ada nggak Pak terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli? Banyak Pak ya. Nah, sampai begitunya Rasul memberikan rambu-rambu supaya urusan perdata ekonomi ini tidak menjalar menjadi dampak pertengkaran antara sesama manusia. Diatur oleh Nabi dengan cara bayyinah, dengan cara bukti. Banyak sekali Pak terjadi seperti ini ya, apalagi di dunia teknologi canggih ini ya. Kalau kita tidak punya bukti ya sudah. Termasuk dalam aspek ekonomi lain. Kemarin ada yang telepon ya dari pihak kepolisian. Ya minta pendapat saya tentang sengketa laki-laki dan perempuan yang terjadi perceraian di pengadilan. Pihak istrinya menganggap pernikahannya sah karena ada buku nikah. Pihak suaminya menganggap saya tidak pernah menikah secara resmi, tapi menikah secara siri. Mungkin Pak, kalau di awal-awal sih sepertinya urusan buku nikah itu nggak begitu ini penting, tapi pada belakangan ketika terjadi sengketa itu kan larinya ke pengadilan Pak ya. Lalu dia sampaikan, kata polisi, ini Pak Ustadz masalahnya adalah ketika di sidang ternyata dimenangkan oleh pihak istri. Karena istrinya itu memang menunjukkan fotokopi akte buku nikah. Dan pengadilan menyatakan akte ini dianggap sebagai representasi dari buku nikah yang asli. Setelah diputuskan, dimenangkan oleh pihak istri, tapi suaminya nggak terima karena saya belum pernah merasa nikah secara resmi. Dia mengajukan ke pengadilan tata usaha negara, tata usaha TUN itu Pak ya. Lalu ternyata dimenangkan suaminya. Jadi polisi yang membawa perkaranya ke sidang tuh keder, ini mana yang mau dianut kan gitu. Nah, saya sampaikan bahwa kalau dalam pandangan agama, dalam pandangan hukum, yang dipakai ketentuannya adalah yang memiliki bukti asli dari proses akad itu. Pertanyaannya ternyata akte aslinya tuh nggak ada gitu Pak. Adanya apa? Fotokopi ya. Pengadilan memutuskan berdasarkan hasil fotokopi bahwa pernikahan ini dianggap sah, padahal ternyata si pihak perempuan itu tidak bisa membuktikan bahwa dia punya akte nikah yang asli. Jadi perdebatannya panjang. Saya tidak bicara tentang itunya karena agak panjang lebar saya memberikan advice kepada yang bertanya kepada saya sampaikan panjang. Tapi intinya apa Pak? Ternyata alat bukti tulis menulis itu menjadi penting Pak sekarang. Bapak beli tanah, sertifikat itu sebenarnya bagian dari aktualisasi dan manifestasi dari ajaran Allah dan Rasul tentang tulisan. Walaupun sekarang sertifikat juga banyak yang pada bodong ya. Ada orang pemilik sertifikat kok beda dengan pemilik tanahnya kan gitu. Terjadi ya itu lain persoalan lah. Tapi yang pasti bahwa tanda bukti atau alat bukti dalam sebuah transaksi apapun bisnis itu sebaiknya harus dilakukan. Dua Pak ya. Jadi tadi yang pertama harus ada alat bukti. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan pendapat antara penjual dan pembeli, maka yang diakui adalah pihak yang memiliki barang kalau tidak ada notansi. Ini dalam hadis. Walaupun nanti dalam pertengkarannya kan saya tidak tahu ya.
Kalau jamaah Syafi'i ini setelah ngaji hadis ini, pertama pasti akan menulis, ya kan? Yang kedua, kalau terjadi pertengkaran karena nggak ada bukti, maka kembalinya kepada hadis. Siapa yang menang? Penjual. Urusan penjualnya nanti dosa atau tidak bahwa dia sudah dapat uangnya, itu ditanggung sendiri karena nanti Allah akan memantau. Ini kan yang kita lihat kan kasat matanya seperti itu. Jadi urusan bukti kan secara fisik. Kalau ternyata dia berbohong dengan apa itu, maka Allah akan mempertanggungjawabkan kata-katanya. Nah, ini hanya penyelesaian sengketa yang terjadi antara penjual dan pembeli. Au yatarokani, atau kedua-duanya sudahlah kita selesaikan aja. Penjual meninggalkan perdebatan, pembeli juga sama meninggalkan perdebatan. Keduanya meninggalkan perdebatan itu, maka urusan menjadi selesai. 3 poin dari hadis Abdullah bin Mas'ud tentang perselisihan bisnis antara 2 orang, pembeli dan penjual. Hadis berikutnya, Pak. Ya. Hadis berikutnya yaitu tahrim saman qab wa mahril baghi wa hilwanul kahn. Keharaman, ini judulnya, keharaman menjual belikan, mohon maaf, al-qalbu itu apa? Anjing, ya. Wa mahrul baghi, dan upah PSK. PSK tahu, Pak? Perempuan seks komersial, ya perempuan malam, upahnya haram. Wahilwanul kahin, dan ongkos biaya dukun. Ada yang suka ke dukun nggak Pak sini? Dukun melahirkan boleh, Pak ya. Tapi kalau dukun yang aneh-aneh ini udah larangan. 3 poin. Nah, kita bacakan hadisnya. Jadi betulkah jual beli anjing itu hukumnya haram? Betulkah uang yang diambil dari upah jasa seks itu hukumnya haram? Jangan uangnya, perlakuannya aja udah salah. Dan betulkah bahwa jasa dari perdukunan itu hukumnya haram? Apa dalilnya? Nah, ini hadisnya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'udin al-Ansari, dari sahabat Ibnu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha bukan bahasa Sunda ya Pak. Ada orang Sunda nggak di sini? Apa kalau naha bahasa Sunda? Kenapa? Ya bukan. Kunaon naha. Nah, itu bahasa Sunda. Tapi bahasa Arab naha artinya melarang Rasulullah SAW. Apa? An samanil kalbi, dari menjual beli anjing. Wa mahril bagi, dan pemberian upah bagi orang pekerja seks. Ya. Kemudian wahulwanil kahini, dan ongkos biaya perdukunan, ya. Jadi ada 3 tuh yang dilarang oleh Nabi. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Jadi hadis itu yang paling sahih adalah muttafaq. Kalau Bapak nanti menemukan hadis di belakang hadis itu berbunyi muttafaqun alaih, berarti hadis yang standarnya paling sahih. Muttafaqun alaih itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam standar ilmu mustalah hadis, hadis ini bisa menjadi dalil paling sahih. Hadis yang kedua, standar sahih yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau di belakang rawahul Bukhari itu berarti hadis sahih, tapi di bawah muttafaqun alaih. Nah, hadis yang ketiga ada namanya rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis standar ketiga. Urutannya 3 urutan hadis ini layak jadi dalil dalam berbagai persoalan. Nah, ini hadisnya kuat, hadisnya muttafaqun alaih. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya ya? Tadi saya sampaikan. Jadi anjing, bahkan nanti dalam hadis yang lain, mohon maaf, kucing pun masuk dalam kategori ini.
Tapi nanti dalam kitab Subulus Salam ini tidak bisa dimaknai secara tekstual, ada syarah namanya. Syarah itu diantaranya berisi pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkan hadis. Misalnya ada para ulama mengatakan di dalam satu hadis, illa kalba soidin, kecuali anjing yang digunakan untuk pemburu, itu boleh. Anjing yang digunakan kan pada masa Nabi dulu ada para sahabat yang memburu dengan menggunakan anjing, itu hadisnya Pak, ada. Nah, anjing yang seperti itu boleh dijual belikan. Selain itu berdasarkan hadis ini hukumnya tidak boleh. Bapak-bapak suka jual beli anjing nggak? Enggak ya? Mudah-mudahan ya. Oh, itu kan makhluk Allah bla 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 ya. Kita tidak tahu ya, pokoknya ada hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya ya. Jadi yang pertama kata Nabi, dilarang menjual belikan barang atau binatang berupa anjing, dan hukumnya haram memakai, mengkonsumsi, menggunakan uang upah dari pekerja seks ya. Dan yang ketiga, hukumnya haram mengeluarkan kos atau menggunakan kos dari upah orang dalam perdukunan. Kan biasanya orang datang ke dukun minta konsultasi spiritual tentang satu dan lain hal, lalu kan kita bayar tuh. Kalau jamaah Syafi'i sih saya kira enggak lah ya. Berapa lama kita akan ketika seorang datang ke dukun? Dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang datang menemui kahin, seorang dukun, untuk menanyakan persoalan nasib dan masa depan dan terkait dengan dagang dan tidaknya, larisnya dagang, maka apa kata Nabi? 40 hari sholatnya tidak diterima, baru datang nanya. Nggak boleh Pak ya. Nah, ini secara ekonomi ya, Nabi sudah memberikan rambu bahwa jual beli dari binatang yang tadi saya sebutkan ya, dan pekerja seks komersial serta dukun hukumnya haram. Hadisnya apalagi sahih Pak ya, hadisnya ini apa nih ya, muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Ini hadis yang kedua Pak ya. Jadi sekali lagi, karena kan ini dalam kitab Subulus Salam ini banyak hadis-hadis ekonomi Pak ya. Jadi mungkin antara satu hadis dengan satu hadis yang lain seringkali ada keterkaitan, tapi seringkali temanya langsung berbeda. Misalnya ke depan nanti kita akan berbicara tentang sistem akad dalam ekonomi Islam berdasarkan hadis. Ada akad mudharabah, ada akad musyarakah, ada akad murabahah, ada salam, ada istisna, ada banyak sekali, ada 57 bentuk akad yang diproduksikan oleh Dewan Syariah. Nanti kita bahas dalam hadis-hadis berikutnya, masih panjang. Ini kayaknya bisa sampai kuliah di S3 nih Pak. Tapi Bapak nggak usah kuliah S3 lah, makanya di sini. Ya. Di S2 saya ngajar mata kuliah fikih moneter sama fikih riba, itu 2 semester Pak. Dan luar biasa. Tapi kalau Bapak kan nggak usah kuliah S2 lagi Pak ya, di masjid aja cukup 1 jam selesai 2 mata kuliah ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita berlanjut ya pada kesempatan yang lain. Nah, tema kita kali ini kesimpulannya, atau saya tambahkan satu lagi Pak ya, satu hadis lagi. Sebentar. Sudah azan Pak? Belum ya? Ya, satu hadis lagi ya. Wa an Maimunah. Maimunah itu salah satu istri dari Rasul ya. Istri Rasulullah itu ada Khadijah, ada Aisyah, ada Maimunah, ada Zainab, dan salah satu istri yang cukup dekat selain Aisyah dan Khadijah adalah Maimunah. Kata Maimunah, an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatin Nabi, dari Maimunah istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, anna fa'rota, sesungguhnya jika ada seekor tikus ya, fa'roh itu tikus, waqa'at, jatuh ya, fi samanin, dalam minyak, lemak ya, minyak,
Fama tatfihi, lalu tikus itu mati di dalam minyak yang digunakan untuk konsumsi kita. Apa kata Nabi? Fasuila fashal bukan, sebentar. Nah, ini bentar. Mana hilang ini, Pak? Sebentar, ini hilang, Pak. Ada kelebihan, ada kekurangannya kalau Android. Kepencet sedikit hilang semua. Kalau di kitab kan enggak ya. Ya, jadi apabila ada seekor tikus masuk ke dalam bejana yang berisi minyak, yang minyaknya itu masih beku, ya, minyak lemak, kata Nabi, maka ambillah tikus itu yang mati, buang di sekitarnya. Kalau kamu masih mau mengkonsumsi, silahkan di luar yang terkena tikus itu. Satu, sampai begitunya tuh Nabi ngajarin yang gini-gini, sempat-sempatnya memberikan panduan kayak begini. Kalau saya berpikir subhanallah, semua hal terkait dengan kehidupan manusia lengkap disampaikan Nabi. Tapi kata Nabi gimana? Tapi kalau benda minyak yang mau dikonsumsi, lemak itu sudah cair, lalu kemudian masuk ke dalamnya tikus, lalu mati di situ, maka buanglah. Maknanya apa? Sebaiknya tidak dikonsumsi kalau lemak yang dijatuhi tikus itu berupa cairan. Tapi kalau yang beku, kalau masih mau dimanfaatkan, silakan. Kalau mau dibuang, silakan. Apa pesan moral daripada hadis ini? Ini kan hukum, Pak. Hukumnya kan, terkait dengan hukumnya. Nanti orang bertanya, itu halal apa haram kan gitu persoalannya. Nah, Nabi memberikan penjelasan, berarti ketika dia dalam kondisi beku dan masuk tikus di dalamnya, maka buanglah sekitar tikus yang mati, ya, maka sisanya boleh dikonsumsi. Tapi kalaupun tidak apa-apa, berarti halal. Sebaliknya, ketika dia bersifat cairan lalu kena tikus dan mati tikus di situ, maka sebaiknya tidak digunakan. Kalau saya memahami ada dua hal. Pertama, bisa makruh, ya. Kedua, bisa haram. Haramnya kenapa? Kalau dianggap punya dampak bahaya bagi kesehatan, sebaiknya tidak dilakukan. Keharaman sesuatu makanan itu kan bisa karena efek dari makanan itu berbahaya. Contoh, kalau rokok haram apa halal, Pak? Ada perokok nggak di sini? Haram apa halal, Pak? Abu-abu ya. Itu ada fatwa ya, ada fatwa dari ulama yang sudah ijma sepakat bahwa rokok itu hukumnya haram. Tapi di Jawa Timur para kiai yang merokok gitu ya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah para kiai ngerokok. Akhirnya nggak jelas juga. Tetapi substansinya apa? Kalau saya melihat bukan rokoknya yang diharamkan. Apa, Pak? Efek dari rokoknya itu membuat rusak penyakit paru-paru dan jantung. Itu yang kemudian menyebabkan jadi haram. Kira-kira begitu, ya. Maka dulu ada, ini kan rokok ini termasuk dalam bahasa Arabnya namanya masail fiqhiyah al-hawadisah, problem-problem fikih kontemporer yang pada zaman Nabi kan belum ada sebenarnya, ya, terbuat dari. Tapi ternyata penelitian membuktikan, termasuk para dokter di seluruh dunia sepakat bahwa rokok itu apa, Pak? Membahayakan. Itu di iklan rokok itu apa tulisannya, Pak? Rokok membunuhmu. Tapi orang pada ngejer itu ya, gitu-gituan, nggak tahu apa maksudnya, ya. Ya, terlepas dari itu semua, substansinya sama tadi. Kita harus tahu hukumnya apa. Nah, termasuk lemak atau minyak lemak yang biasa dikonsumsi, yang kejatuhan tikus, ada dua kemungkinan. Kalau tidak suka, jangan dikonsumsi, gitu. Kan makanan itu bisa menjadi haram ketika kita memang tidak menyukainya, Pak. Ya. Kalau kan semua apa itu di dalam hadis Nabi, al-hillu maitatuhu, apa itu, wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu halal bangkainya dan suci airnya.
Tapi persoalannya adalah tidak semua ikan yang di laut itu halal, karena ada beberapa ikan yang punya dampak bahaya, memiliki racun misalnya. Dalam konteks ini dia kekecualian, tidak boleh dimakan kan. Nah, saya kepikiran kok Nabi sampai sedetil ini ya menjelaskan tentang kehidupan. Tentang orang yang masuk tangannya, Nabi memasukkan tangan ke dalam gandum yang dulu pernah kita bicara. Sampai begitunya Nabi mengajarkan kita tentang kehidupan. Maka layak kalau kemudian begitu banyak aturan yang ada di dalam Islam ya, mengajarkan dari A sampai Z. Nah ini sampai persoalan tikus masuk ke dalam lemak dan minyak dibicarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita teruskan ya sebelum azan. Masih ada waktu Pak? Udah masuk sholat ya? Baik, terima kasih. Kita azan dulu. Setelah azan kita ada tanya jawab dan nanti kita sholat berjamaah. Baik, silahkan yang mau azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu 7 menit ya. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Ini Pak, oh Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk menghindari perselisihan antara kedua negeri, ini selama saya dulu lalu menanyakan itu terjadi itu karena menggunakan ego dan keakuannya. Ya Pak? Ego dan keakuannya. Oh ya. Nah sekarang yang saya tanyakan di sini adalah apa sebenarnya? Kan kita punya rukun berarti, dan rukun berarti itu apa? Terima kasih. Ya. Silakan Pak sekalian Pak. Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang-orang yang terkait dengan transaksi haram. Contoh, kalau seperti minuman keras itu kan pemasok dari mulai pemasok dan penyajinya keras. Nah, bagaimana dikembangkan? Apakah OB-nya, apakah satpamnya itu juga termasuk walaupun tidak memproses pembiayaan atau kredit. Kemudian tadi babi bagian transportasinya yang punya tentu kena juga kan. Yang kedua, kami prihatin bangsa kita itu sudah cukup lama di Indonesia dan orang-orang kaya Islam itu banyak, tapi kenapa kok masih jauh pasar-pasarnya itu kok nggak pada lari dari konvensional ke syariah gitu. Nah ini termasuk orang-orang pejabat-pejabat banker konvensional itu kan pada orang-orang pintar, saya yakin nggak agamanya juga bagus, produktif, kalau banyak kenaikan dan sebagainya. Apa mereka tidak terkadang menurut hidayah? Segitu hukum yang beratnya tiba. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Rukun jual beli itu dirumuskan oleh para ulama fikih. Secara teksnya memang kita tidak melihat ada di hadis, tetapi kalau kita rumuskan kan biasanya ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad. Akad itu sigot ya, dan tentu saja ada pembayaran. Nah, terkait dengan tadi, kalau rukun jual beli ini dipenuhi oleh pihak pembeli dan penjual, sebenarnya tidak usah terjadi perdebatan. Ya Pak ya, cuman karena mungkin rukun dan syarat dalam jual belinya salah satunya tidak dilakukan secara penuh, terjadi sengketa, apalagi hilang bukti. Nah, terkait dengan hadis tadi, sebenarnya hanya ingin memberikan stressing bahwa alat bukti dalam transaksi jual beli itu menjadi penting. Walaupun tadi juga ada sigot ya, akan kan beda-beda Pak.
Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang jual beli itu harus bilang talafuz, saya jual, saya beli, kan gitu. Itu sigot akad, itu harus ada. Jadi kalau orang tidak menggunakan itu, menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Ya, pada pertemuan awal sudah kita sampaikan. Bagaimana kalau kita jual belinya lewat ATM transaksinya? Apa kita ngomong ke ATM saya jual, saya ambil uangnya? Kan tidak. Maka dia ngambil ke mazhab Hanafi yang memboleh menggunakan bil isyarah wal kitabah. Urusan dalam muamalah boleh berpindah-pindah Pak ya. Seperti dalam teknologi sekarang itu hampir semuanya tidak menggunakan rukun jual beli yang klasik Pak. Menggunakan IT, menggunakan e-money, menggunakan online, jadi teknologi. Nah itu memang butuh inovasi dan pemahaman. Jadi insya Allah kalau rukun jual beli dan syarat jual belinya dipenuhi secara baik dalam agama, harusnya tidak terjadi. Tapi kalau terjadi ternyata tidak ada bukti, kemudian terjadi sengketa, maka yang dimenangkan adalah pemilik barang, penjual. Panjang Pak penjelasannya. Bolehkah kita bisnis pada hal-hal yang haram? Itulah sekarang ini ada namanya pasar modal. Pasar modal syariah itu hanya boleh pertama barang yang dijual belikannya tidak termasuk barang-barang yang haram. Jadi kalau ada konsumsi, ada transportasi untuk memfasilitasi barang-barang yang haram, masuk dalam kategori bisnis yang tidak dibenarkan, sebaiknya dihindari Pak. Kan pertanyaan Bapak kan gitu ya, bisnisnya babi, transportasinya gimana, tiket anunya gimana dan sebagainya, sebaiknya hindari. Sama seperti riba, walaupun tidak bisa dianalogikan langsung. Pemakan riba, yang menyaksikan riba, yang menulis riba ya, dan yang memanfaatkan riba itu sama semuanya. Oleh karena itu, ketika ada orang terjebak dalam bisnis yang haram, maka semua yang terkait dengan fasilitas haram itu, apa itu bisnis haram itu, sebaiknya dihindari. Jadi kalau nanti Bapak punya truk, ada orang yang bisnis angkut babi dan sembelihan babi, sebaiknya tidak masuk dalam investasi untuk menyewakan truk untuk angkutan-angkutan yang bersifat haram. Atau nanti ada perusahaan minuman keras ya, kita punya 5 truk, kita investasikan untuk disewakan truknya, sebaiknya tidak dilakukan. Itu namanya dalam bahasa Arab itu ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Hati-hati, ya Pak ya. Dan yang kedua, kenapa Bank Syariah tidak? Ya ini proses Pak. Pertama banyak hal. Wah itu kalau di kuliah itu pertama apa? Political will-nya belum sempurna. Ya, kemauan politik dari pihak wenang secara keseluruhan belum ada. Aceh sekarang sudah mengkonversi konvensionalnya menjadi syariah untuk bank daerahnya, maka market share ekonomi syariah naik. Sumatera Barat sudah berkembang, beberapa kabupaten di luar Jawa sudah mulai berkembang. Kenapa? Karena political will dari elit politiknya ada kemauan. Jadi kata kuncinya pertama tadi ya, kedua kesadaran masyarakat kita masih menganggap ekonomi konvensional sama dengan ekonomi syariah atau sebaliknya. Yang ketiga, edukasi Pak, pendidikan. Makanya ini kan ngaji ekonomi ini dalam rangka mencerahkan seperti apa sih pola dan sistem ekonomi berdasarkan Islam itu seperti apa. Yang selama ini dianggap sama oleh sebagian orang, beda Pak ya. Seperti sering saya sampaikan, 30 item lebih perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Nanti Bapak bisa lihat di channel YouTube saya ya tentang penjelasan perbedaan ekonomi, banyak sekali ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Itu kira-kira Pak ya, 2 poin tadi. Pas waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan kita ketemu. Sedikit ya Pak ya. Ya nanti makanya kalau saya berpikir pengusaha-pengusaha muslim harus memberi fasilitas untuk para buruh yang memang membutuhkan pekerjaan, karena mungkin tidak ada pekerjaan yang ditawari dari kelompok kita ya, maka terpaksa karena desakan ekonomi mereka kemudian kerja di buruh-buruh itu. Dalam konteks situasi darurat kita berbolehkan ya. Tapi kalau kemudian banyak fasilitas lain yang lebih halal, kenapa tidak kita giring kepada yang lebih halal? Gitu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.